ada di pinggir kota Urumqi, China, didirikan pada tahun 1292 oleh dinasti Yuan. Namun sempat mengalami kerusakan beberapa tahun, bahkan sempat hancur sebagian dari posisi masjid ini. Di tahun 1992 oleh komunitas Muslim Urumqi direnovasi kembali sehingga Robi. Alhamdulillah, Southernmost itu artinya adalah masjid yang ada di wilayah selatan dari kota Urumqi. Satu hal yang unik dari masjid Southernmost ini yang nggak pernah kita lihat di Indonesia atau di Jakarta, mereka ketika masuk masjid harus menggunakan semacam kaos kaki. Saya tadi tanya dengan salah seorang yang baru keluar sholat, kenapa harus pakai kaos kaki? Intinya satu, ini untuk menjaga kebersihan masjid. Kira-kira kalau dipraktekin di masjid di Indonesia bisa apa enggak ya? Satu yang saya khawatirin, kaos kakinya takut hilang. Saya pakai dulu. Duh, warna hijau, abu-abu. Ini berbeda nih dari masjid-masjid yang ada di Cina. Arsitekturnya saya perhatikan dari tadi tidak ada nilai-nilai budaya Cina ya. Ternyata setelah saya tanya, kota ini adalah akulturasi budaya antara Cina dengan Turki. Jadi lebih dominan kepada arsitektur Timur Tengah. Kalau kita lihat dari ukiran-ukirannya, ini tidak jauh seperti ukiran yang ada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Sangat kental dengan nilai-nilai seni Timur Tengah. Nah, satu hal lagi yang unik, ada perpadanan antara Turki dengan Eropa. Sepertinya ada 3 seni budaya yang dipadankan di masjid ini sehingga menghasilkan satu karya seni yang spektakuler. Tamam, Mia Mia. Kalau kita lihat sekilas ukiran-ukirannya ini adalah bunga lili. Jadi bunga yang dipercaya oleh masyarakat Cina bahwa bunga ini bisa membawa keberkahan. Jadi hampir seluruh ornamen dihiasi dengan ukiran-ukiran bunga lili. Kemudian kita lihat di sebelah kiri seperti layaknya masjid-masjid di Cina yang lain ada semacam meja, bangku, dan ini tidak kita dapatkan di Indonesia atau di Jakarta. Ini digunakan selain untuk membaca Al-Quran, dikhususkan untuk mereka yang memang sudah tidak bisa lagi sholat dalam keadaan normal. Satu hal yang tidak bisa lepas dari karya seni Cina, satu, penempatan pot. Ini bunga-bunga, seperti pada masjid-masjid sebelumnya bahwa masjid ini ingin menyatakan bahwa cinta alam. Karena alam adalah bagian dari kehidupan manusia, sehingga menandakan di dalam masjid sekalipun harus ada bagian dari alam seperti daun-daun dan sebagainya. Padanan warna yang serasi ini menghasilkan
satu nilai seni yang tidak terungkap. Ini lebih mirip dengan masjid-masjid yang ada di Spanyol, di Eropa, karena sangat kental memang dengan nilai-nilai seni Eropa dan kering sekali dengan sentuhan nilai-nilai seni Cina. Satu hal lagi yang unik bahwa selain sudah disiapkan kaos kaki untuk kita sholat agar menjaga kebersihan masjid, kita lihat di depan itu ada semacam sorban yang sudah dililit. Tadi saya sempat tanya sama orang-orang Turki yang sholat berjamaah di sini. Ternyata untuk para pemuka agama, ya imam masjid, para kiai, habaib, para ustadz sudah disiapkan sehingga mereka dipakai dan itu satu nilai keistimewaan untuk mereka. Nah, ini sepertinya juga bisa nih kita tradisikan di Indonesia. Dari Masjid Urumqi ini, Sultan Mosque, masjid ini memiliki 3 lantai. Di lantai yang kedua ini tiangnya tanpa ornamen, tapi justru di sini yang dikedepankan oleh arsitekturnya adalah seni kayu untuk dindingnya. Jadi kita lihat dari kayu-kayu tiang, kemudian di pinggir-pinggir itu ada ukiran-ukiran dari kayu. Nah ini ada 3 lampu besar, yang di tengah ini yang paling besar, kemudian kanan kirinya lebih kecil. Nah ini juga seperti ornamen bangunan-bangunan Eropa, sangat sedikit sekali ya sentuhan nilai seni Cina. Satu hal yang menandakan bahwa masjid ini kental dengan arsitektur Eropa adalah dari lampu. Ini gradasi putih biru seperti yang banyak dipakai di masjid-masjid di Cordova atau Spanyol. Masjid ini memang masjid yang terbesar di Urumqi. Banyak pengunjung yang datang selain untuk mendirikan sholat, tetapi juga untuk mendalami agama Islam. Masjid yang penuh nilai sejarah ini, alhamdulillah, masih terawat dengan baik. Sehingga kita pun akan selalu nyaman berada di lingkungannya. Masjid ini memang terkenal di Iran, sehingga banyak warga muslim Iran mengunjungi Urumqi hanya untuk mendirikan sholat di masjid ini. Subhanallah. Nah, jadi betul orang-orang Iran yang ziarah ke sini pun mereka tahu bahwa masjid ini dibangun 1292. تعرف الجامع في يورمكي منين؟ هذا مسجد جامع. هذا مسجد جامع. نعم هذا مسجد جامع. ده مشهور. مشهور. الأشهر. الأشهر معروف في إيران. نعم. وهكذا قدمته. Jadi di Iran pun Masjid Urumqi ini sudah terkenal, masjid yang bagus, masjid yang luas, kental dengan arsitektur Eropa. Musyakir awi. Masalamah. Liqa. Allah yakhlik, Allah yahdik. Nah, inilah yang unik, ternyata banyak dikunjungi juga oleh para wisatawan dan masyhur fi kulli alam kata mereka. Terkenal, Masjid Urumqi ini terkenal. Sultan Mosque ini sangat dikenal oleh para ahli sejarah khususnya untuk jelajah-jelajah kebesaran Allah yang ada di Silk Road atau Jalur Sutra. Mia mia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah, Allah.
Sadaqallahul aliyyul azim. Beliau ini seorang qori berasal dari Iran, mau membacakan satu qiraah untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. 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 Jazakallah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah saksikan ya secara keseluruhan ornamen-ornamen, kemudian keindahan dari Masjid Sultan Mosque ini yang ada di kota Urumqi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Masih banyak lagi nih tempat-tempat yang lebih bersejarah, yang lebih indah, yang lebih menandakan jejak-jejak kebesaran Allah di negeri Cina ini. Assalamualaikum. Perjalanan masih panjang. Besok, saya akan masih melanjutkan perjalanan saya di provinsi Xinjiang ini, menelusuri jalur sutra awal penyebaran agama Islam di negeri Cina ini.